Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahma Laila. Hari ini kali ini materinya masih dengan logika fuzzy. Lebih spesifik, kita akan mempelajari fungsi keanggotaan himpunan fuzzy atau biasanya disebut dengan membership function. Nah, sebelum masuk ke materi intinya, mungkin saya akan sedikit menjelaskan sejarah dari logika fuzzy dan juga kenapa sih kita mempelajari logika fuzzy. Oke, langsung saja. Jadi logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Azadeh pada tahun 1965, yaitu tentang teori himpunan fuzzy. Nah, si Lotfi Askerzadeh ini merupakan seorang ilmuwan Amerika Serikat berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Nah, ini dia sosok si penemu logika fuzzy ya. Nah, di sini meskipun logika fuzzy dikembangkan di Amerika Serikat, namun ternyata lebih populer dan banyak diaplikasikan secara luas oleh praktisi Jepang dengan mengadaptasikannya ke bidang kendali atau kontrol. Saat ini banyak dijual produk elektronik buatan Jepang, ya seperti yang kita tahu, yang menerapkan prinsip logika fuzzy seperti mesin cuci, AC, dan lain sebagainya. Logika fuzzy sudah diterapkan pada banyak bidang, mulai dari teori kendali hingga kecerdasan buatan. Nah, pertanyaannya nih, mengapa logika fuzzy yang notabene ditemukan di Amerika Serikat malah lebih banyak aplikasinya ditemukan di negara Jepang? Nah, salah satu alasannya ternyata kultur orang Barat dan orang Timur itu agak sedikit berbeda ya. Kalau orang Barat cenderung memandang suatu persoalan sebagai hitam putih, ya tidak, bersalah atau tidak bersalah, sukses gagal, atau setara dengan dunia logika binar yang ditemukan oleh Aristoteles. Sedangkan kultur orang Timur, ya kulturnya kita, lebih dapat menerima dunia abu-abu atau fuzzy. Logika fuzzy umumnya diterapkan pada masalah-masalah yang mengandung unsur ketidakpastian, ketidaktepatan, noise, dan lain sebagainya. Logika fuzzy di sini menjembatani bahasa mesin yang presisi dengan bahasa manusia yang menekankan pada makna atau arti. Jadi logika fuzzy dikembangkan berdasarkan bahasa manusia atau bahasa alami. Nah, berikut adalah beberapa contoh masalah yang mengandung unsur ketidakpastian. Jadi contoh pertama, misalnya seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter. Nah, bagaimana dengan orang yang mempunyai tinggi badan 1,699 meter atau 1,65 meter? Apakah termasuk kategori tinggi? Padahal kalau misalnya kita bulatkan 1,69 atau 1,65 itu kan sama dengan 1,7 meter ya. Tapi di sini dikatakan tinggi, tanda kutip ya, dikatakan tinggi jika badannya melebihi dari 1,7 meter. Nah, bagaimana dengan ukuran badan 1,69 atau 1,65 meter? Jadi menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 meter dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Seperti itu. Kemudian contoh kedua lagi, kecepatan pelan didefinisikan di bawah 20 km per jam. Bagaimana dengan kecepatan 20,001 km per jam? Apakah masih dapat dikatakan pelan? Nah, manusia mungkin mengatakan bahwa kecepatan 20,001 km per jam itu agak pelan. Nah, ketidakpastian dalam kasus-kasus ini disebabkan oleh kaburnya pengertian agak, kurang lebih, sedikit, dan lain sebagainya. Nah, jadi berdasarkan masalah-masalah tadi tuh yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari atau masalah ketidakpastian sehingga timbullah atau apa ya bagaimana cara mempelajari sebuah logika fuzzy. Nah, yang pertama kita masuk ke himpunan fuzzy dulu. Yang tadi melatar belakangi kenapa bisa ada sebuah
konsep logika fazi. Sekarang kita masuk ke himpunan fazi. Logika fazi dikembangkan dari teori himpunan fazi. Himpunan klasik yang sudah dipelajari selama ini disebut dengan himpunan tegas atau Krebs. Kita sudah tahu ya himpunan klasik itu seperti apa. Di dalam himpunan klasik, keanggotaan suatu unsur di dalam himpunan dinyatakan secara tegas. Apakah objek tersebut anggota himpunan atau bukan. Jadi, untuk sembarang himpunan A, sebuah unsur X di dalam anggota himpunan apabila X terdapat atau terdefinisi di dalam himpunan A. Jadi seperti itu ya. Apabila sebuah unsur X adalah anggota himpunan, ya merupakan anggota himpunan A jika X terdapat atau terdefinisi di dalam himpunan A. Contohnya, himpunan A, anggota himpunannya 04, 7, 8, 11. Maka 7 ya. 7 adalah elemen A atau merupakan anggota dari himpunan A. Tetapi 5 di sini bukan elemen A atau bukan anggota dari himpunan A. Kalau kita lihat anggota himpunan A di dalam sini tidak ada 5. Maka 5 bukan elemen dari himpunan A. Himpunan fazi jadi mempunyai dua atribut ya. Kita lihat dua atribut, yang pertama linguistik dan yang kedua adalah numerik. Linguistik merupakan penamaan grup yang mewakili kondisi dengan menggunakan bahasa alami. Contoh, panas, dingin, tua, muda, pelan. Nah, ini adalah beberapa contoh penamaan grup yang mewakili kondisi ya dengan menggunakan bahasa alami. Sedangkan numerik merupakan nilai yang menunjukkan ukuran variabel fazi. Contoh 35, 78, 11, 0, 15 dan sebagainya. Nah, ini dia dua bentuk himpunan, dua atribut dari himpunan fazi. Sedangkan komponen-komponen sistem fazi, yang pertama ada variabel fazi. Contohnya variabel fazi adalah umur, kecepatan, temperatur, usia, dan lain sebagainya. Sedangkan himpunan fazi merupakan grup yang mewakili kondisi tertentu dalam suatu variabel fazi. Ya, jadi himpunan fazi merupakan grup yang mewakili kondisi dalam suatu variabel fazi tadi. Contohnya, variabel temperatur air dibagi menjadi 3 himpunan fazi. Yang mana himpunan fazi panas, himpunan fazi dingin, dan himpunan fazi sejuk. Oke, variabelnya adalah temperatur air. Himpunannya adalah panas, dingin, sejuk. Yang mana setiap himpunan ini memiliki elemen-elemen tersendiri. Pada himpunan tegas ya, atau disebut dengan Krebs set, nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A ditulis dengan mu A X. Memiliki dua kemungkinan. Jadi pada himpunan tegas hanya ada dua kemungkinan. Bernilai 1 artinya X adalah anggota A. Ya, contohnya tadi kan. Kemudian bernilai 0 artinya X bukan anggota A. Jadi contoh lagi seperti ini, misalnya S merupakan semesta pembicaraan, elemennya 1-6. Himpunan A, elemennya 1, 2, 3. Himpunan B, elemennya 3, 4, 5. Maka kita bisa lihat nilai keanggotaan 2 pada himpunan A atau mu A2 sama dengan 1. Karena 2 elemen dari A. Jadi kita bisa lihat seperti ini. Mu A2 sama dengan 1 karena 2 merupakan elemen dari A. Nilai keanggotaan 4 pada mu A4. Ya, kita lihat apakah 4 merupakan elemen dari A. Ternyata 4 bukan elemen dari A, sehingga mu A4 sama dengan 0. Itu dia contoh pada himpunan tegas atau Krebs set. Nilainya 1 dan 0. 1 artinya merupakan anggota dari suatu himpunan, 0 jika bukan anggota sebuah himpunan. Nah, bagaimana nilai keanggotaan 2 pada B dan juga nilai keanggotaan 5 pada B? Kalian boleh jawab sendiri, bisa lihat sendiri. Contoh berikutnya, jika suhu tinggi atau sama dengan 80 derajat Fahrenheit, maka suhu disebut panas. Sebaliknya, jika suhunya kurang dari 80 derajat Fahrenheit disebut tidak panas. Kita lihat kasus berikut.
Suhu sama dengan 100 derajat Fahrenheit, disebut panas. Suhu sama dengan 80,1 derajat Fahrenheit, maka panas. Suhu 79,9 derajat Fahrenheit, maka tidak panas. Suhu 50 derajat Fahrenheit, maka tidak panas. Nah, di sini kondisinya, jika suhu besar dari atau sama dengan 80 derajat Fahrenheit disebut panas. Jika suhu kurang dari 80 derajat Fahrenheit disebut tidak panas. Ya. Maka kasus-kasus berikut ini muncul. Fungsi keanggotaan dari himpunan tegas gagal membedakan antara anggota pada himpunan yang sama. Jadi ada masalah-masalah yang terlalu kompleks untuk didefinisikan secara tepat dengan menggunakan himpunan tegas atau crib set. Contoh berikutnya, misalkan variabel umur dibagi menjadi 3 kategori. Muda jika usianya kurang dari 35 tahun. Kemudian kategori parubaya di antara 35 sampai dengan 55 tahun. Kemudian kategori tua jika umurnya besar dari 55 tahun. Ya. Jadi perhatikan umur parubaya di sini ada tanda kurang dari sama dengan dan besar dari sama dengan, artinya 35 dan 55 masuk dalam kategori parubaya. Ya. Usia 35 dan usia 55 masuk ke dalam kategori parubaya. Sekarang kita lihat. Nah, ini merupakan gambar yang mendefinisikan dari 3 variabel umur ini, ya, 3 kategori umur. Nanti sebentar setelah ini penjelasan bagaimana cara menggambarkan grafik dari himpunan Fuzzy. Nah, kita lihat, apabila seorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan muda. Benar dong, ya kan? Kurang dari 35 berarti muda. Kemudian apabila seseorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan tidak muda. Betul ya. Kalau dia lebih dari 35 tahun, maka disebut tidak muda juga, karena kategori muda itu kurang dari 35 tahun. Kalau lebih dari 35 tahun berarti tidak muda. Nah, apabila seorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan parubaya. Ternyata kategori parubaya juga berusia 35 tahun. Kemudian, apabila seorang berusia 35 tahun kurang 1 hari, maka ia dikatakan tidak parubaya. Benar ya? Benar, karena kategori parubaya adalah kurang besar dari atau sama dengan 35 tahun. Jadi kalau kurang 1 hari pun maka dikatakan tidak parubaya. Apabila seorang berusia 55 tahun, maka ia dikatakan tidak tua. Apabila seseorang berusia 55 tahun lebih setengah hari, maka ia dikatakan tua. Ya. Nah, dari masalah ini ya bisa dikatakan bahwa pemakaian himpunan CRISP atau himpunan tegas untuk menyatakan umur sangat tidak adil. Kenapa? Adanya perubahan kecil pada suatu nilai mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Ya, kita bisa lihat contoh yang tadi. Hanya perubahan kecil saja maka terjadi beberapa perbedaan kategori. Sehingga jadi himpunan Fuzzy digunakan untuk mengantisipasi hal-hal tadi ya. Seseorang dapat masuk dalam 2 himpunan yang berbeda, muda dan parubaya, dan tua dan sebagainya. Jadi kalau pada himpunan CRISP hanya bisa masuk ke dalam 1 kategori saja, kategori tua atau kategori muda. Tapi dalam himpunan Fuzzy ya mengantisipasi hal-hal tadi sehingga seseorang dapat masuk ke dalam 2 himpunan yang berbeda. Misalnya himpunan muda dan parubaya dan tua dan lain sebagainya. Seberapa besar eksistensinya dapat dilihat pada nilai derajat keanggotaan. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan himpunan Fuzzy untuk variabel umur. Jadi di sini gambar himpunan Fuzzy untuk variabel umur, muda, parubaya, dan tua dengan nilai keanggotaan. Ya, di sini bisa kita lihat. Nanti sebentar setelah ini akan saya jelaskan bagaimana cara membaca grafik dari himpunan Fuzzy. Nah, apabila X memiliki nilai keanggotaan Fuzzy mu A X sama dengan 0, berarti X tidak menjadi anggota himpunan A.
Ya, jadi perhatikan. Di bawah ini adalah nilai X. Jadi jika nilai mu X-nya sama dengan 0, ini, yang sumbu X merupakan nilai keanggotaan fuzzy, kemudian yang di bawah variabel X-nya adalah kategorinya. Ya, oke. Jadi jika mu AX yang sama dengan 0, berarti X tidak menjadi anggota himpunan dari A. Demikian pula apabila X memiliki nilai keanggotaan fuzzy mu AX sama dengan 1, berarti X menjadi anggota penuh pada himpunan A. Sekarang kita masuk ke fungsi keanggotaan himpunan fuzzy atau disebut dengan membership function, yang merupakan suatu fungsi atau kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya atau derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai dengan 1. Nah, yang pertama, ya, fungsi yang digunakan adalah fungsi linear. Jadi kalau kita lihat kurvanya di sini, kalau linear saya rasa sudah paham ya semua, berarti dia hanya berupa garis lurus saja. Nah, di sini untuk fungsi linear ada 3 parameter untuk menentukan nilai mu X-nya atau nilai keanggotaan dari variabel X-nya. Ini, lihat sumbu X ini merupakan merupakan kategori, ya. Sedangkan sumbu Y merupakan nilai keanggotaan. Rentangnya 0 sampai 1. Untuk menentukan nilai keanggotaan dari fungsi linear menggunakan 3 parameter berikut. Jadi jika nilai X, ya, nilai X di bawah ini kurang dari atau sama dengan A, maka mu X-nya bernilai 0. Nah, kemudian parameter kedua, jika nilai X-nya berada pada rentang A dan B, atau jika X besar dari atau sama dengan A, dan B-nya kurang dari atau sama dengan B, maka untuk menentukan nilai mu X-nya kita gunakan rumus X min A per B min A. Yang ketiga, jika X-nya besar dari atau sama dengan B, ya, maka untuk menentukan nilai keanggotaan mu X-nya, ya, atau nilai keanggotaan X-nya adalah 1. Seperti itu untuk fungsi linear. Nah, kemudian yang kedua, fungsi segitiga. Jadi kita lihat, oh di sini gambar kurvanya adalah kurva segitiga. Nah, parameternya juga ada 3. Parameter untuk menentukan nilai keanggotaan mu X-nya ada 3. Jadi yang pertama bernilai 0 jika X-nya kurang dari atau sama dengan A, atau nilai X-nya besar dari atau sama dengan C. Jadi kita lihat, jika nilai X-nya kurang dari A, yang ini, kurang dari atau sama dengan nilai A, maka nilainya 0. Atau jika X-nya besar dari atau sama dengan C, maka mu X-nya bernilai 0. Kemudian parameter kedua, jika nilai X-nya besar dari atau sama dengan A, dan kurang dari atau sama dengan B, ya, kita lihat, jika nilai X ini besar dari atau sama dengan A, dan kurang dari B, berarti ada di tengah-tengah sini nilai X-nya, maka untuk menentukan nilai keanggotaan mu X-nya, kita gunakan rumus X min A per B min A. Yang terakhir, parameter ketiga, jika nilai X-nya kurang dari atau sama dengan C, dan besar dari atau sama dengan B, berarti nilai X-nya di sini, ya. Maka untuk mencari nilai keanggotaan X-nya, mu X-nya, rumusnya B kurang X per C kurang B. Yang ketiga, fungsi trapesium, jadi bentuknya adalah trapesium. Nah, parameternya di sini berbeda dari yang kedua fungsi tadi. Kalau fungsi tadi menggunakan 3 parameter, nah pada trapesium ada 4 parameter. Karena ada 4 titik di sini. Yang pertama, parameter pertama, nilai keanggotaan bernilai 0 atau mu X sama dengan 0 jika X kurang dari atau sama dengan A, berarti X yang ini, ya ini, besar dari atau sama dengan nilai A ini, atau X-nya besar dari atau sama dengan D, maka mu X-nya 0. Yang kedua, parameter kedua, jika nilai X besar dari atau sama dengan A, ya, besar dari atau sama dengan A, kurang dari atau sama dengan B,
berarti nilainya ada di antara ini dan ini, maka untuk menentukan nilai keanggotaannya atau mu X-nya, kita gunakan rumus X min A per B min A. Parameter ketiga, X, jika X terletak di antara B dan C di sini, yang mana X kurang dari atau sama dengan C, dan besar dari atau sama dengan B, ya di sini, atau di tengah-tengah sini, maka untuk menentukan nilai keanggotaannya atau nilai keanggotaannya sama dengan 1. Kita lihat ini dia. Nah, titik-titik ini. Oke. Selanjutnya, parameter terakhir, jika X besar dari atau sama dengan D, yang ini, jika X besar dari atau sama dengan D, untuk menentukan nilai mu X-nya, rumusnya D min X per D min C. Baik, sekarang kita akan langsung masuk ke implementasi atau contohnya bagaimana cara menggambar atau representasi dari ketiga function tadi. Contoh yang pertama, untuk representasi linear, fungsi keanggotaan untuk himpunan panas pada variabel temperatur ruang seperti terlihat pada gambar di samping ini. Jadi kita lihat ini temperatur panas, yang di bawah adalah suhu 25 derajat, 32, 35 ya. Nah, untuk himpunan panas, bagaimana cara menentukan derajat keanggotaan atau nilai keanggotaan untuk mu panas 32 atau X-nya sama dengan 32. Nah, tadi kan sudah ada di contoh ya, bukan contoh, sudah ada di rumus, di parameter fungsi linear. Jika nilai X ya berada pada antara A dan B, kita lihat A dan B, maka kita gunakan rumus X min A per B min A. Lihat baik-baik, yang ini nilai A, yang ini nilai B. Berarti yang ini nilai A, yang ini nilai B. Pertanyaannya, berapakah nilai keanggotaan 32? Berarti 32 ini adalah X. Mu X sama dengan 32, berarti ada rumusnya apa? X kurang B, X kurang A per B kurang A. Hasilnya adalah 0,7. Jadi kalau kita buatkan garis, tinggal tarik saja garis seperti biasa. Menghubungkan titik antara sumbu X dan sumbu Y. Berapa mu panas untuk X sama dengan 27? Kalau 27 berarti di antara sini kan ya. 25 dan 35 sama, berarti masih menggunakan rumus yang ini. Boleh coba sendiri di rumah masing-masing, tempat kalian masing-masing. Untuk menentukan mu panas untuk X sama dengan 27, dan mu panas untuk X sama dengan 34. Nah, kemudian representasi linear untuk fungsi keanggotaan himpunan dingin. Kita lihat. Yang ini berarti nilai A, yang ini nilai B. Pertanyaannya, berapa nilai keanggotaan mu dingin untuk X sama dengan 20? Kita gunakan rumus yang tadi. Ya, gunakan rumus yang tadi. Berarti di sini 30 kurang 20 per 30 kurang 15. Hasilnya adalah untuk mu dingin dengan X sama dengan 20, nilai keanggotaannya adalah 0,67. 0,67. Nah, untuk X sama dengan 25 dan X sama dengan 17, silahkan kerjakan sendiri. Ya, menggunakan parameter yang sudah ada ya, khususnya untuk representasi function linear. Kemudian representasi segitiga. Nah, tadi ada 3 parameter untuk segitiga. Kita lihat yang ini parameternya. Pertanyaannya, fungsi keanggotaan untuk himpunan normal pada variabel temperatur ruang seperti gambar di samping. Ya. Untuk mu normal 23 itu berarti yang ini A, B, C. Berarti ini A, B, C. Ya, perhatikan A, B, C. Rumusnya apa? 23 ini terletak antara nilai A dan nilai B. Nah, X terletak di antara nilai A dan B. Dan A dan B. Berarti kita pakai rumus yang ini nih. Kalau misalnya nilai X terletak antara nilai B dan C, di sini, misalnya antara 25 dan 35, maka kita gunakan rumus yang ini. Jadi, rumusnya X min A per B min A. X-nya 23, A-nya 15, oke, per B-nya 25, ya. Kemudian A-nya 15. Hasilnya adalah 0,7.
8. Seperti itu. Saya rasa mudah ya. Yang penting tinggal dihafalkan saja atau dipahami parameter-parameter dari representasi fungsi segitiga. Yang terakhir adalah representasi trapesium ditentukan oleh 4 parameter yaitu A, B, C, D. Ya, ini parameter-parameternya. Jadi kita lihat contohnya ada di samping ini, berarti nilai yang di bawah ini A, B, C, D. Ya, titik-titiknya ini A, ini B, ini C, ini D berarti. Pertanyaannya, berapakah mu normal untuk X sama dengan 23? Pertama-tama kita lihat 23 itu terletak di mana dulu nih. Tapi karena kalau kita lihat gambar sepertinya ini tipe harusnya 32 ya di sini, bukan 23. Nah, mu X sama dengan 32 terletak di antara C dan D. C-nya 27, D-nya 35. Nah, kita lihat yang mana itu. Kalau terletak di antara C dan D, berarti kita gunakan rumus ini. Ya, D min X per D min C. Masukkan saja semua nilainya. D 35 kurangi X-nya 32 per D-nya 35 kurangi C-nya 27. Hasilnya adalah 0,375. Jangan lupa tarik garis ya, tentukan titik pertemuannya di mana. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa materinya mudah dipahami ya. Silakan dipelajari kembali khususnya untuk fungsi keanggotaan himpunan fasi atau membership function. Jadi ada 3 di sini, representasi fungsi linear, fungsi segitiga dan trapesium. Ya, kalau pada fungsi linear berarti parameternya ada 2. Kalau pada fungsi segitiga parameternya 3, pada fungsi trapesium parameternya ada 4 dengan parameter-parameter yang sudah ada. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.